Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hawa Adinda Putri, Amalia Ramadan, Yasid Fian Al-Fahri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori keseimbangan ekonomi makro konvensional. Pengertian ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan atau agregatif. Peristiwa atau masalah tersebut antara lain seperti tingkat pendapatan atau produksi nasional, kesempatan kerja atau pengangguran, dan perubahan harga yang terjadi dalam perekonomian. Dalam teori ekonomi makro didominasi dua mazhab, yaitu yang pertama mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo. Sedangkan yang kedua mazhab Keynesan. Pada aliran Keynesan yang termasuk percaya bahwa perekonomian liberal lebih mengandalkan pemilik modal adalah pemicu kemajuan ekonomi. Tetapi karena konsep kapitalisme memiliki kelemahan, maka dari itu adanya campur tangan pemerintah, yang mana bukan sekedar sebagai penjaga malam, melainkan ikut langsung menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah lebih baik dan benar melakukan kebijakan ekonomi. Tujuan kebijakan ekonomi makro antara lain, yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi, kedua, menghindari inflasi, ketiga, penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi, keempat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh, dan yang kelima, mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Sedangkan permasalahan ekonomi makro yaitu 1. Masalah mengenai pertumbuhan ekonomi, kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, ketiga, masalah kenaikan harga atau inflasi, keempat, masalah mengenai pengangguran, dan yang kelima, masalah mengenai neraca perdagangan dan pembayaran. Sedangkan kebijakan yang diperlukan pemerintah dalam permasalahan ekonomi makro meliputi yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan dalam segi penawaran. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja yang dengan berusaha mencegah menaikkan pendapatan yang berlebihan. Selanjutnya adalah analisis keseimbangan ekonomi makro. Konsep keseimbangan merupakan konsep yang meliputi penawaran dan juga permintaan. Dalam buku Keseimbangan Penawaran dan Permintaan dijelaskan dengan adanya 5 pendekatan, yaitu dengan model ISLM atau pasar barang dan pasar uang, model Keynes, model keseimbangan ADAS atau permintaan dan penawaran, model keseimbangan klasik, serta model keseimbangan Keynesian dan multiplier. Yang pertama, model keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan pasar barang menggambarkan kondisi ekonomi yang dipandang dari sisi permintaan dan juga penawaran. Pada keseimbangan pasar barang variabel yang digunakan terdapat 2 jenis, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen merupakan variabel yang besarannya dipengaruhi oleh variabel lain seperti C, S, I, dan TX proporsional. Sedangkan pada variabel eksogen merupakan variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain seperti
TG, TR, dan TX atau pajak lumsum. Kurva IS merupakan hubungan antara output dengan tingkat suku bunga yang bergerak miring dari kiri atas menuju kanan bawah, yang menggambarkan bahwa investasi akan semakin besar bila pada tingkat suku bunga menurun yang akan meningkatkan output. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menggambarkan kecenderungan masyarakat selaku pelaku ekonomi untuk mengelola keuangan, baik digunakan sebagai transaksi maupun sebagai dana berjaga-jaga atau simpanan. Pada grafik model keseimbangan pasar barang dan pasar uang menggambarkan bahwa pada grafik titik A merupakan perekonomian dalam keadaan seimbang. Perekonomian dikatakan tidak seimbang bila terjadi guncangan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemerintah memiliki instrumen yang dapat mengembalikan kondisi perekonomian agar stabil dengan menggunakan instrumen fiskal yang dapat berupa pengeluaran pemerintah dan juga menggunakan instrumen moneter yang dapat berupa pengaturan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yang kedua adalah model silang Keynes atau model keseimbangan pengeluaran. Penawaran juga dianalogikan sebagai pendapatan yang berasal dari faktor produksi. Sedangkan permintaan merupakan nilai keseluruhan dari barang yang diminati adalah C plus I dalam perekonomian dua sektor, dan C plus I plus K plus X min M dalam perekonomian yang lebih lengkap. Dikarenakan bahwa keseimbangan umum merupakan interaksi dari GDP output dengan GDP pengeluaran, analisis silang Keynes ini merupakan analisis paling sederhana dalam ekonomi makro. Menurut model silang Keynes ini, pendapatan nasional digambarkan dengan sebuah grafik yang berhubungan antara permintaan dengan agregat di sisi Y dan penawaran di sisi X. Analisis pendapatan nasional Keynes digambarkan dengan adanya hubungan antara output dengan permintaan agregat. Ekonomi akan dikatakan stabil atau seimbang bila output sama dengan permintaan agregat. Dalam grafik tersebut, kondisi dikatakan seimbang bila YE sama dengan Y atau ditunjukkan dalam grafik garis putus-putus yang membentuk sumbu 45 derajat. Jika YE dikatakan tidak sama dengan Y, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian sedang mengalami goncangan yang akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Tiga, model keseimbangan permintaan dan penawaran agregat atau analisis AD/AS. Pertama, terbentuknya kurva permintaan agregat dapat diperoleh dari penurunan kurva keseimbangan pasar barang dan keseimbangan pasar uang. Kurva agregat demand atau AD dapat bergeser ke kanan atau ke kiri jika terjadi perubahan pada variabel berbentuk kurva IS dan LM. Kedua, penawaran agregat merupakan kemampuan masyarakat untuk menawarkan produk atau jasa secara agregat dengan gross domestic bruto atau GDP atau PDB. Bentuk kurva penawaran agregat diperoleh dengan menghubungkan fungsi produksi, fungsi permintaan, dan penawaran faktor produksi atau tenaga kerja, modal, tanah. Dalam jangka waktu pendek, tanah dan modal dianggap tetap, sehingga output tergantung dengan jumlah input tenaga kerja, sedangkan harga meliputi harga secara umum. Ketiga, keseimbangan full employment equilibrium atau keseimbangan pada lapangan pekerja penuh. Hal ini dikarenakan bila lapangan pekerjaan dapat mengembalikan keseimbangan ekonomi dengan sendirinya, dan bila ada pengangguran, maka pengangguran hanya bersifat sementara. Dalam grafik tersebut, output atau pendapatan nasional real dalam sumbu X dan sumbu Y pada tingkatan harga. Pada grafik terdapat perubahan harga, misal
karena resesi ekonomi yang tidak berpengaruh pada pengeluaran outputnya. 4. Model keseimbangan klasik. Yang pertama, asumsi perekonomian tersusun dari pasar yang struktur persaingan sempurna dan uang bersifat netral. Konsekuensi dari asumsi ini merupakan harga bersifat fleksibel, dalam arti mampu melakukan penyesuaian seketika itu juga. Dengan demikian, pasar akan berada dalam keseimbangan. Yang kedua, fungsi produksi agregat dalam model klasik. Produksi merupakan fungsi dari jumlah barang modal yang tersedia atau K dan jumlah tenaga kerja atau L, yang rumusnya Y sama dengan F atau K L, di mana Y artinya output atau produksi agregat, yang K artinya stok barang modal, yang L yang artinya tenaga kerja. 5. Model keseimbangan klasik. Yang pertama, komponen permintaan agregat. Rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M, di mana C yang artinya konsumsi rumah tangga, I artinya investasi sektor dunia usaha, G yang artinya pengeluaran pemerintah, X yang artinya ekspor, M yang artinya impor. Yang kedua, pendapatan nasional dalam kesinambungan berdasarkan model konsumsi Keynes. Tidak semua output Y dibelanjakan. Bagian yang tidak dibelanjakan disebut tabungan. Dengan demikian, total pendapatan menjadi Y sama dengan C plus S, di mana Y artinya PDB, C artinya konsumsi rumah tangga, S yang artinya tabungan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.